Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi ada pesan dari Ibu bahwa ya teman-teman pers itu sudah juga menjadi bagian dari keluarga berbangsa dan bernegara dan juga dari keluarga PD Perjuangan. Maka Ibu juga memberikan masukan, kritik terhadap anak-anaknya, termasuk juga kepada teman-teman pers. Itu semua karena rasa cintanya kepada tanah air, agar kita betul-betul memperjuangkan kebenaran, memberikan suatu pemberitaan yang menggelorakan spirit kebangsaan kita, spirit rasa cinta tanah air, dan pemberitaan yang juga membangun peradaban Indonesia karena kita adalah negara paripurna. Nah, di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan dan kepala badan itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan pilkada serentak. Karena yang ingin kita bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin. Secara ideal, meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa, tetapi memiliki kemampuan profesional, memiliki komitmen ideologis, memiliki kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang. Sehingga pilkada bukan menjadi konsensus elit yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan kemudian membawa jarak dengan rakyatnya. Maka pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuh kembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elit. Maka PD Perjuangan membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui sekolah partai dan akhirnya dipersiapkan menjadi pemimpin. Muncul wajah-wajah yang tidak asing lagi, ya seperti ada Pak Adian, Wakil Sekjen bidang Kominfo, karena kemampuan Pak Adian juga di dalam memberikan penjelasan kepada publik dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat dan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai. Bung Roni menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum karena kita melihat adanya suatu kecenderungan terhadap autokrasi hukum atau autokratik legalisme, di mana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan, tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan. Juga masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Pak Basuki Cahayapurnama Ketua DPP bidang perekonomian, kemudian ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif, ada Rano Karno di bidang kebudayaan, sehingga politik nanti akan mencerminkan suatu estetika dalam kebudayaan itu. Kemudian juga Ibu Esti Wijayanti dan kemudian tokoh-tokoh seperti Ibu Bintang menjadi ketua DPP bidang perempuan dan juga beberapa teman-teman lainnya. Dan kemudian di luar itu ada kepala-kepala badan Pak Andi Wijayanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan. Kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip, Kepala Baguna, agar berpolitik itu juga
ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu. Kemudian ada Saudara Boni Triana sebagai Ketua Badan Sejarah Indonesia, agar bangsa ini berdiri kokoh kepada suatu nilai-nilai yang dibangun, pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Kemudian penyempurnaan terhadap bank dan saksi pemilu nasional, Saudara Hendra, sehingga dengan penyempurnaan baik DPP maupun badan-badan yang bersifat strategis, PD Perjuangan melangkah sebagai partai yang terus beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan. Itu keterangan yang dapat kami sampaikan, dan inilah PD Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu. Mas Hasto tadi kan dibilang ini untuk persiapan pilkada juga, tapi apakah ada sosok-sosok yang memang juga dipersiapkan khusus untuk dimajukan dari PDIP untuk pilkada, misalnya Pak Ahok atau mungkin ada yang lain? Yang menjadi ketua DPP ataupun wakil sekjen, wakil bendahara, itu juga ada Ibu Yurike. Itu semua dalam konteks agar pilkada ini benar-benar menjadi momentum konsolidasi partai. Terkait dengan apakah ada yang ditugaskan nantinya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, partai melihat harapan rakyat dulu. Agar keputusan yang diambil DPP itu senafas dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Memang di Jakarta kita melihat adanya kekosongan pasukan orange, pasukan hijau, pasukan yang dulu membantu rakyat selama kepemimpinan Pak Ahok. Banyak yang menyayangkan kenapa ini nggak hadir. Kemudian terjadi perubahan-perubahan kebijakan meskipun oleh Pak Heru itu mencoba untuk dibawa kembali. Sehingga PJ Gubernur saat ini sering bertemu dengan Ibu Mega dan juga berdialog tentang bagaimana membangun Jakarta, termasuk dengan spirit dari Bapak Ali Sadikin. Sehingga itu terus dicermati dinamikanya, agar apa yang dicalonkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri nanti benar-benar ditangkap sesuai dengan harapan rakyat itu. Pak Hasto, soal pemilu alasannya dibagi dua, kenapa kan semuanya hampir mayoritas mendukung Bobi ini. Seperti apa ini PDP? Nah, jadi kita harus hati-hati terhadap polling. Dalam teori kritis dari Jack Ronsier, itu dia menyebutkan polling ini bisa menjadi alat hegemoni status quo. Polling bisa menjadi alat yang membungkam suara-suara kritis karena berbagai cara yang dilakukan. Karena itulah yang terbaik adalah suara rakyat itu. Sehingga instrumen polling seringkali dijadikan sebagai suatu instrumen membangun opini. Maka ada suatu kritik terhadap pelaksanaan polling itu. Dan kemudian kritik juga diberikan oleh beberapa pakar tentang substansi penting negara hukum, substansi penting demokrasi. Jangan direduksi hanya urusan polling, tapi demokrasi adalah urusan bagaimana rakyat termasuk yang terpinggirkan suaranya bisa didengarkan. Itu yang dilakukan oleh PDI. Alasan pemilu dibagi dua kenapa ya Mas? Tadi kan ya spirit gotong royongnya. Jadi Mas Pacul sebagai ketua DPP bidang pemilu legislatif memiliki tugas yang penting bersama dengan Pak Jarod untuk mempersiapkan seluruh anggota legislatif terpilih agar digembleng kapasitas kepemimpinannya. Sehingga seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI yang terpilih dalam waktu singkat akan dipersiapkan, dimatangkan, digembleng spiritnya agar mereka bisa memimpin lokomotif suatu perubahan yang didasarkan kepada harapan rakyat, agar berbagai persoalan kemiskinan ekstrim, pengangguran itu dapat didorong melalui keputusan-keputusan politik. Nah, sehingga kemudian dilakukan pembagian tugas. Tetapi Saudara Deddy Sitorus ini selalu melakukan alignment dengan Mas Bambang Pacul. Sehingga ini bukan pemisahan. Ini suatu bentuk kerjasama karena beratnya tugas-tugas yang dilakukan dan mempersiapkan anggota legislatif itu jauh
lebih penting agar nantinya PD Perjuangan betul-betul menjadi partai yang keputusannya membawa upaya untuk mengatasi persoalan rakyat tersebut. Bukan karena evaluasi dari Pilpres kemarin, Mas, karena di eksekutif gagal di Oh, tidak ada, karena pileg kita kan menang pemilu 3 kali berturut-turut, dan peran Mas Pacul di dalam mengkonstruksikan strategi pemenangan, sehingga meskipun kita tubuh banteng ini penuh luka, tetapi pileg mendapatkan kemenangan, dan itu salah satunya juga karena peran dari Mas Pacul. Sehingga Saudara Dedi Storus selaku Ketua DPP bidang pemenangan eksekutif dan legislatif ini adalah satu kesatuan. Pak Hasto, kemarin kan Mbak Puan sempat bilang nih kalau ada beberapa nama yang dipertimbangkan dan juga mengiyakan kalau ada kemungkinan Mas Kaisang Ketum PS itu ada kemungkinan untuk dipertimbangkan diusung. Kalau dari Pak Hasto sendiri gimana melihat itu? Ya, Mbak Puan kan tentu saja sebagai sosok yang merangkul, sosok yang memimpin seluruh fraksi dan anggota DPR RI, tentu saja memiliki suatu sikap yang membangun persatuan itu. Ya, ini tentu saja di partai ya seluruh elemen-elemen DPP memberikan masukan-masukan dan kemudian akan diolah dan kemudian akhirnya Ibu Ketua Umum yang akan mengambil keputusan. Tapi kalau dari PDI sendiri terkait dengan pilkada lebih condong akan koalisinya ke PKB atau ke PKS ya Mas Hasto? Jadi kita koalisi tentu saja dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Maka partai ini kan hanya sebagai suatu legalitas di dalam menjalankan fungsi representasi. Sehingga kerjasama politik dilakukan dengan kesesuaian terhadap desain masa depan, tetapi juga mengakar pada harapan rakyat. Disitulah kita bisa bertemu di Bengkulu. Kami bertemu dengan Partai Amanat Nasional, sehingga calon kami adalah Saudara Helmi Hasan dengan Saudara Mian, perpaduan PDI Perjuangan dan PAN. Di beberapa daerah juga sudah digalang kerjasama tersebut. Di Jakarta, PKB kemarin terang-terangan mengajak PDIP untuk bergabung sama-sama mendukung Mas Anies. Sejauh ini progresnya gimana? Ya, kami melakukan komunikasi politik. Pak Ahmad Basarah misalnya ditugaskan untuk bertemu dengan Caimin, melakukan komunikasi politik yang baik. Karena ada juga ikatan-ikatan emosional dari aktivis mahasiswa dulu antara Caimin dengan Pak Ahmad Basarah. Kalau tawaran Pak Sohibul itu sejauh ini mempersulit komunikasi nggak Mas antara PDIP dengan PKS maupun PKB? Dengan melihat tantangan geopolitik, tantangan terhadap kemiskinan ekstrim, kemudian persoalan pangan, maka PDI Perjuangan melakukan suatu strategi merangkul. Sehingga dengan PKS kami juga melakukan suatu komunikasi politik. Mas, benar nggak sih ada infonya kalau Ibu Mega itu membentuk tim untuk kasih rekomendasi ke Presiden terpilih Pak Prabowo di PDIP? Itu benar nggak Mas? Siapa aja ya masuk tim itu? Jadi Ibu Mega terus mencermati dinamika perkembangan politik nasional dan internasional. Jangan lupa beliau itu juga menjadi salah satu dewan juri dari Zayed Foundation. Dan misi membangun persaudaraan dunia dilakukan. Untuk itu Ibu Mega secara periodik memimpin tim-tim khusus membahas masalah perekonomian, masalah pangan, masalah ekologi, kemudian supremasi hukum bagaimana diwujudkan, sehingga mengelola partai itu identik dengan mengelola negara. Cukup ya? Mas, kalau tidak salah, sejak pemilu dan pilpres kemarin, Bu Mega untuk pertama kali menyebut nama Pak Jokowi di forum pidato tadi itu 2 kali. Apakah sejauh ini memang sudah tidak ada masalah antara Bu Mega dan Ya, artinya Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Komitmen partai ini kan juga pada negara. Sehingga hal-hal tersebut juga disampaikan dalam kapasitas beliau misalnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, BRIN, itu semua terkait dengan politik negara. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas. Silakan ikut ke atas Pak Todung. Atas ya. Terima kasih.